Shalom, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bahas satu topik yang sebenarnya sering kali terucapkan sama kita. Tapi nggak secara kita sadar ternyata itu bukanlah ajaran jemaat awal. Apa itu topiknya? Topiknya adalah ini, ya sudah saya tulis. Ajaran Alkitab sama dengan firman Allah atau firman Tuhan baru muncul di abad 16. Seringkali kan kita ngomong kalau Alkitab adalah firman Allah, Alkitab adalah firman Tuhan. Benar nggak? Gitu. Saya tuliskan judulnya kalau Alkitab, ajaran Alkitab sama dengan firman Allah itu baru muncul di abad 16. Nah, di video pengajaran ini saya akan bahas apa itu Alkitab, ya, isinya apa. Lalu secara sekilas cek di Bible PL, PB, Apokrif, Gnostik, tulisan bapak-bapak gereja. Nah, saya akan ulas juga cek pendapat Martin Luther abad 16. Lalu cek pengakuan iman Westminster abad 17. Itu ya. Jadi seperti biasanya kalau channel Nasrani Indonesia itu membahas agama, sains, dan sejarah. Nah, kali ini sainsnya kita tidak bahas dulu. Kita mempelajari agama, yaitu kekristenan dan sejarahnya. Perlu dipahami, agama tanpa mempelajari sejarah berarti kita tuh tidak tahu kalau ajaran yang kita anut itu sebenarnya baru munculnya kapan gitu. Ya, kita tidak bisa membedakan kalau hanya membaca kitab suci aja. Nah, kitab suci harus didampingi sama pengetahuan lain sehingga ya kita tahu, oh ternyata ajaran ini itu mulainya abad 1, ajaran ini abad 5, ajaran ini abad 16 gitu ya. Nah, untuk ajaran Alkitab sama dengan firman Allah itu baru muncul abad 16. Saya akan buktikan. Kita mulai dari kita cek sebenarnya apa itu Alkitab. Alkitab itu adalah sebenarnya tumpukan kitab yang dijadikan materi pengajaran, ya. Ini adalah benda mati. Tumpukan kitab yang dijadikan materi pengajaran. Itu kitab-kitab Kejadian 1 di kanon, lalu ini dibahas untuk jadi materi pengajaran, ya. Rohaniawan mempelajarinya lalu membagikannya kepada jemaat. Itu Alkitab. Itu adalah kitab suci. Itu ya. Isinya apa? Perkataan Sang Bapa, ya. Ada perkataan Sang Putra pada saat jadi manusia atau Yesus, ya. Ada juga perkataan para rasul, ya, kitab-kitab Igeret atau kitab penggembalaan, ya. Rasul Paulus menulis banyak kitab. Lalu ada Petrus juga menulis kitab, Yakobus juga menulis kitab kepada jemaat, gitu ya. Para rasul. Lalu juga ada yang bukan rasul. Nah, Yudas juga bukan rasul, ya. Ya, saya tulis DLL, ya. DLL. Ada juga kitab Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, itu ya. Jadi kita nggak tahu siapa penulisnya, tapi itu dimasukkan ke dalam kanon. Dijadikan, diyakini itu adalah materi pengajaran yang baik untuk jemaat. Ada juga perkataan setan. Nah, pernah baca kan ya di Matius 4 di mana Yesus setelah dibaptis dibawa langsung sama Roh Kudus ke padang gurun, lalu di situ dicobai oleh iblis. Nah, si iblis itu kan nggak pakai bahasa isyarat kan, tapi dia mengeluarkan kata-kata. Kalau kamu adalah bar Allah, kalau kamu
kamu adalah anak Allah, jadikan batu ini roti. Gitu. Kalau kamu adalah bar Allah, jatuhkan kamu dari bumbungan bait suci. Wah, nanti ditangkap sama malaikat. Kalau kamu adalah bar Allah, kamu sembah aku. Wah, gitu. Nah, itu perkataan dari iblis. Jadi masuk ke dalam Alkitab. Jadi Alkitab isinya itu banyak perkataan, ya, banyak oknum yang dicatat perkataannya, gitu. Jadi bukan hanya perkataan firman Tuhan, bukan hanya Tuhan yang berkata-kata di situ. Oke? Nah, sekarang cek Bible PLPB, bener nggak sih? Nah, kita cek ya di sini ya. Ini udah saya tulis di sini sebenarnya. Firman Allah. Kalau di sini kitab adalah firman Allah. Tuh, sebenarnya kalau kita cari ya, kitab adalah firman Allah atau firman Tuhan, itu tidak kita temukan di dalam satu ayat pun di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada. Saya udah cek. Ya. Mau yang kanonnya 66, mau yang kanonnya 73, mau yang kanonnya 76, atau yang berapapun, tidak ada penggalan kalimat yang menyatakan gini, kitab atau Alkitab adalah firman Tuhan. Itu tidak ada. Kalau mau silakan cari sendiri, itu kan ayatnya banyak ya. Gitu. Makanya saya sekilas saja. Kalau ini kan penggalan-penggalan, ya kan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tidak ada yang menuliskan kitab suci adalah firman Allah. Tidak ada. Ini pakai terjemahan LAI, makanya muncul kata Allah. Kalau pakai terjemahan yang baik ya, sebenarnya nggak ada kata Allah, kata Tuhan ya yang muncul. Baik, sekarang saya ajak ya rekan-rekan untuk explore ke website ini, Early Christian Writings. Ya, nama linknya itu earlychristianwritings.com. Nah, di sini ya ada banyak tulisan atau kitab-kitab kuno ya dari abad 1 sampai abad-abad berapa nih? Sampai abad 4. Ada banyak sekali ya. Terbagi dari di atasnya sudah dibagi-bagi. Ada kitab Perjanjian Baru ya. Ada apokrifa, ada kitab-kitab gnostik, ada tulisan dari bapak-bapak gereja. Lalu ada juga lainnya. Nah, kita udah bahas yang New Testament ya. Kitab Perjanjian Baru tidak ada tulisan kalau Alkitab adalah firman Tuhan, itu tidak ada. Yang ada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ya, saya pakai kata Allah karena itu yang disebutkan oleh Yesus. Ya, bahasanya Yohanes itu juga bahasa Aramaik. Gitu. Jadi Tuhan itu adalah Allah, sebut sama mereka. Ya. Jadi kalau firman Allah atau firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi pada saat firman Allah menjadi manusia, turun menjadi manusia bernama Yesus, gitu ya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi firman Allah pada saat turun jadi manusia, bukan jadi kitab gabruk gitu ya, beda. Jadi definisinya tuh udah berbeda sekali. Kalau Alkitab sekali lagi itulah tumpukan kitab. Kalau firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Itu yang turun jadi manusia, bukan jadi kitab. Nah, ini di kitab Perjanjian Baru nggak ada. Kalau kitab apokrif ya, ini saya suka sama kitab Didache. Coba aja di sini, kita klik. Word of God. Ada nggak? Oh, ada kan? Word of God. Firman Tuhan. Terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, God ya, itu adalah Tuhan, bukan Allah. Kalau kita
bersandar kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi setiap penerjemah itu sebaiknya menerjemahkan sesuai dengan kamus resmi negaranya masing-masing. Jadi jangan buat kamus sendiri. Jadi saya menghindari kata Allah sebenarnya karena itu bukan terjemahan yang baik. Kata theos di dalam bahasa Yunani kalau diterjemahkan ke Indonesia itu adalah Tuhan, ya. Kalau kurios ya itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Beda Tuhan dengan Tuan, ya. Nah, ini God, Tuhan. Nah, di sini ada nggak penjelasan kalau kitab suci itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Di sini adalah di kitab Tidaki ini, my child, remember night and day him who speaks the word of God to you. Nah, yang menyampaikan ya perkataan-perkataan Tuhan kepadamu. Ya, itu tidak membahas tentang kitab suci. Tidak ada penjelasan tentang kitab suci. Saya udah cek, saya tidak klaim sudah membaca semua kitab. Kitab-kitab kuno itu sangat banyak. Tapi paling enggak ya banyak yang sudah saya baca lah gitu, dan tidak ada ya tulisan ya kalau kitab suci itu adalah firman Tuhan di abad-abad awal, tidak ada. Nah, kita search sebenarnya ya ini ajaran mulai kapan gitu loh, sampai kok banyak ya hamba Tuhan selalu ngomong kalau ya kitab itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Nah, ternyata ini dia yang jadi masalah muncul di sini. Ya, ini saya ambil dari websitenya Evangelical Lutheran Synod. Judulnya adalah Luther and the Word of God oleh Revangelist A.V. Caster. Di sini 1965 Synod Convention Essay. Di sini dituliskan dengan jelas, ya. Ya, nih. Ya. For Luther, the Word of God in its fundamental sense was the Holy Scriptures, the canonical books of the Old and New Testaments. Jadi artinya adalah menurut si Martin Luther, ya, firman Tuhan secara fundamental artinya adalah kitab suci, ya, kitab-kitab yang sudah dikanon PL maupun PB. Ini menurut Luther, ya, saya ambil dari websitenya Evangelical Lutheran Synod. Jadi pengikutnya si Luther membuat aliran ya Lutheran gitu, yang diikuti oleh banyak gereja pada saat itu, termasuk Protestan. Dan saya mau ambil lagi. Nah, ini contoh juga ya Luther, perkataan Luther ya. Nah, di sini dijelaskan memang thus when it came to the Bible, it was the word of God. Jadi memang menurut penjelasan dari website ini ya, kalau Martin Luther itulah yang pertama mengajarkan kalau kitab suci adalah perkataan dari Tuhan. Kitab suci adalah firman Tuhan. Gitu. Ini Luther konsep the word of God, bla 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 bla. Di sini juga jelaskan all of this was kindled by Luther's profound conviction that the Bible was the word of God. Itu ya. Nah, di sini ada pengakuan iman Westminster ya di abad 17 atau tahun 1647.
ini adalah pengakuan iman yang dipakai banyak gereja ya, termasuk Calvinis juga. Ini chapter 1 ya. Chapter 2 ini yang jelas menuliskan under the name of the Holy Scripture or the Word of God written. Nah, di sini dijelaskan kalau Holy Scripture atau kitab suci itu artinya ya di sini kan atau ya catatan dari firman Tuhan. Jadi menurut ya pengakuan iman Westminster ini, kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Nah, seperti pendapat dari Luther kalau kitab suci itu terbagi dua, ya PL, PB, ya itu semua adalah firman Tuhan. Lihat dari Kejadian sampai ya, Wahyu, Revelation of John, gitu ya. Ini abad 11. Kalau mau tahu ini Westminster Confession of Faith-nya ya. Is a Reformed Confession Faith. Jadi ini pengakuan imannya kaum reformasi. Yaitu drawn up by 1646. Jadi ditulis itu 1646. Terus ada ini termasuk Church of England juga mengakui ini. It became and remains the subordinate standard the doctrine in the Church of Scotland. Jadi diakui juga oleh Church of Scotland, Presbyterian Church worldwide. Nah, ini saya juga tahu di sini ternyata part of series on Calvinism. Jadi ya, ini pengajaran dari John Calvin ya. Tuh, temannya si Martin Luther. Ya, ini Martin Luther sendiri. Ini yang saya buka di website Wikipedia. Beliau lahir 10 November 1483, abad 15, meninggalnya di abad 16, di 18 Februari 1549 pada umur 62. Jadi bisa dibilang kalau ajaran Alkitab sama dengan firman Tuhan itu di abad 16 baru muncul lalu diikuti oleh teman-temannya Martin Luther. Gitu. Termasuk yang tadi yang John Calvin. Gitu. Oke, apalagi yang saya mau bahas? Kayaknya udah semua ya. Oke. Topiknya ini ya, Alkitab itu apa udah saya bahas, tumpukan kitab yang dijadikan materi pengajaran, isinya perkataan Bapa, perkataan Putra, perkataan para rasul, ya, sejarawan, perkataan para murid yang lain, ada kitab Yudas soalnya di situ ya. Terus ada juga bahkan perkataan dari iblis juga dicatat di situ ya. Ini udah saya cek, kita sama-sama lihat ya di Bible PL, PB, Apokrif, kitab Gnostik, tulisan Bapak Gereja. Memang sepintas saja ya, karena sangat banyak. Kalau rekan-rekan mau cek sendiri silahkan, saya udah kasih tadi linknya ya. Sekali lagi saya tampilkan di sini. Early Christian Writings ya, di situ ada New Testament, Apokrif, Gnostik, tulisan Church Father dan yang lain, bisa dicek. Ini kitab-kitab kuno ya. Lalu kita tadi lihat pendapatnya Martin Luther abad 16, lalu cek pengakuan iman Westminster abad 17. Nah, jadi rohaniawan sekarang itu terbagi dua ya. Kebanyakan ya ada yang tidak sadar gitu kalau sebenarnya mereka mengakui gitu kalau kitab suci itu bukan firman Tuhan, tapi karena sudah terbawa, sudah tradisi, sering ngomong seperti itu, guru-guru mereka juga mengajar seperti itu, akhirnya kebawa arus gitu. Mereka mengajarkan kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, padahal begitu mereka pikir-pikir, oh sebenarnya enggak ya, sebenarnya bukan ya. Saya udah sering menemukan rohaniawan seperti itu.
Nah, saya nggak bilang itu salah benar ya. Saya di sini di channel Nasrani ini hanya mengungkap kalau ajaran itu munculnya tahun berapa gitu. Masalah salah benar itu kembali lagi kepada masing-masing orang ya, masing-masing jemaat atau rohaniawan. Channel Nasrani Indonesia mengungkap terus agama, sains, dan sejarah. Inilah pentingnya kita belajar sejarah supaya kita tahu, oh ternyata ajaran ini baru muncul di abad 16. Tidak diajarkan para rasul dan tidak juga diajarkan oleh Maran Yeshua Mesiha Bar-Allah atau Yesus Kristus. Demikian dari saya. Shalom, selamat malam, selamat siang, selamat pagi.